Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu, tanggal 29 Juni tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Muhammad KC menerima maaf Napoleon Bonaparte di muka hakim. Napoleon Bonaparte sebagai tersangka atas penganiayaan Napoleon Bonaparte kepada Muhammad KC dipukuli di dalam penjara Mabes Polri hingga pingsan berkali-kali dan terakhir diguyur dengan kotoran manusia. Akibatnya Napoleon Bonaparte dijadikan tersangka. Pada saat Muhammad KC diperiksa sebagai saksi dalam persidangan perkara Napoleon Bonaparte, pada saat itu Napoleon Bonaparte memukul meja keras di muka persidangan. Diduga keterangan Muhammad KC memberatkan tersangka Napoleon Bonaparte. Pemukulan meja tersebut yang dilakukan Napoleon Bonaparte merupakan perbuatan contempt of court atau mengganggu jalannya persidangan. Atas saran hakim kedua belah pihak berdamai dan perdamaian tersebut diterima Muhammad KC yang diduga terpaksa diterima Muhammad KC. Tindakan hakim mendamaikan Napoleon Bonaparte dengan Muhammad KC tidak tepat karena yang melakukan kesalahan adalah Napoleon Bonaparte mengganggu jalannya persidangan. Seharusnya hakim menjatuhkan hukuman kepada Napoleon Bonaparte dengan memperberat hukumannya nanti. Sepertinya hakim berpihak kepada Napoleon Bonaparte yang melanggar rasa keadilan masyarakat. Pemukulan meja ketika Muhammad KC sebagai saksi diduga agar Muhammad KC tidak memberikan keterangan yang sebenarnya yang menguntungkan Napoleon Bonaparte. Harapan saya, hakim agar objektif menjatuhkan hukuman kepada Napoleon Bonaparte dengan alasan memperberat hukumannya, dengan alasan pernah melakukan contempt of court atau mengganggu jalannya persidangan dalam ruang persidangan tersebut. Jadi yang saya lihat, di mana hakim menyarankan pada waktu ada sidang daripada Napoleon Bonaparte. Karena Napoleon Bonaparte ini pernah memukul Muhammad KC tersebut di tahanan Mabes Polri sampai berkali-kali hingga jatuh berkali-kali dan pingsan dan terakhir diguyur dengan kotoran manusia. Terakhir mereka Napoleon Bonaparte dijadikan tersangka pada saat jalannya persidangan perkara Napoleon Bonaparte, di mana Muhammad KC memberikan keterangan. Pada saat memberikan keterangan tersebut, Napoleon Bonaparte memukul meja keras, akibatnya menimbulkan keributan di tengah-tengah persidangan tersebut. Akibatnya hakim meminta kepada kedua belah pihak, Muhammad KC dan Napoleon Bonaparte, agar berdamai atas pemukulan meja tersebut. Sehingga saya lihat sistem didamaikannya Napoleon Bonaparte dengan Muhammad KC tersebut atas saran daripada hakim adalah kurang tepat. Karena yang salah kan yang melakukan pemukulan meja itu adalah Napoleon Bonaparte, mengganggu jalannya persidangan tersebut. Tentu yang harus dihukum itu adalah Napoleon Bonaparte dalam bentuk nanti hukumannya diperberat, bukannya didamaikan dengan Muhammad KC tersebut. Jadi kalau saya melihat kasus tersebut, hakim ini kelihatannya memihak Napoleon Bonaparte. Sehingga saya lihat dia memihak disuruh damai. Seharusnya harus menghukum Napoleon Bonaparte tersebut. Jadi itulah yang saya lihat dalam perkara tersebut. Sehingga harapan saya, hakim agar objektif menjatuhkan hukuman kepada Napoleon Bonaparte dengan alasan memperberat hukumannya, dengan alasan pernah melakukan contempt of court atau mengganggu jalannya persidangan
dalam ruang persidangan tersebut. Karena setiap perbuatan terdakwa, kalau dia melakukan kesalahan dalam arti mengganggu jalannya persidangan, bentuk mengganggu persidangan macam-macam. Ada yang memukul meja, berteriak, dan lain sebagainya. Sehingga terganggu semua yang memberikan kesaksian di persidangan tersebut. Semua itu bisa merupakan contempt of court, mengganggu jalannya persidangan tersebut. Padahal kalau dalam persidangan tersebut harus dalam keadaan damai dan aman, tidak boleh ada keributan. Padahal di dalamnya tersebut ada juga polisi yang menjaga, tetapi tidak diperdulikan. Kemungkinan karena Napoleon Bonaparte ini merasa orang besar, dia polisi aktif, berpangkat bintang 2, sehingga mungkin seenaknya saja melakukan contempt of court di muka hakim tersebut. Sepertinya enak saja dia mengganggu jalannya persidangan dalam ruang persidangan tersebut yang dihadiri oleh hakim, jaksa, terdakwa, dan penasihat hukum. Itu harus dihormati itu. Jadi sekali lagi harapan saya hakim agar objektif menjatuhkan hukuman kepada Napoleon Bonaparte dengan alasan memperberat hukumannya, dengan alasan pernah melakukan contempt of court atau mengganggu jalannya persidangan dalam ruang sidang tersebut. Sekian dan terima kasih.